Jadi furudul wudu sudah kita bahas. Sekarang kita sampai kepada wasunanuhu dan sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu adalah as-siwaku, siwak. Nah, ini siwak penting, Jong. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli waqtin. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap saat. Nah, jadi sakingnya tak berat dengan umat Muhammad, maka beliau Rasulullah akan mewajibkan bersiwak setiap saat. Di dalam riwayat yang lain, la amartuhum bisiwak fi kulli sholatin. Siwak ini penting, sunnah muakkadah. Taib. Dan kalian sudah tahu ya ceritanya pasukan kaum muslimin yang mengalahkan musuh gara-gara siwak. Jadi Sayyidina Umar Ibnul Khattab pernah mengirim tentara untuk menaklukkan sebuah kota. Nah, biasanya beberapa minggu sudah dapat ditaklukkan. Tapi ketika itu Panglima merasa bingung, ini kok lama kita tidak bisa menaklukkan. Akhirnya Panglima lapor kepada Sayyidina Umar, Khalifah, yakni Amirul Mukminin di Al-Madinatul Munawwarah, mengabarkan kepada Sayyidina Umar bahwa kota yang akan ditaklukkan tidak kunjung tertaklukkan. Maksudnya Panglima ini mau minta bantuan tentara kepada Sayyidina Umar. Jadi biar dikirimi tentara tambahan dari Al-Madinatul Munawwarah. Tapi justru Sayyidina Umar menjawab, begini wahai Panglima, tolong periksa anak-anak buahmu, barangkali ada yang yatahawan bil furud, barangkali ada yang menggampang-gampangkan, barangkali ada yang meremehkan perkara-perkara fardu. Bola berisi tak hejeng, coba diteliti, ternyata semuanya sangat memperhatikan al-furud. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu coba barangkali ada yang yatahawan ala sunan, barangkali ada yang meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ditanya, ya ayyuhal junud, wahai tentara, apakah tadi malam ada yang enggak sholat tahajud? Semuanya kur menjawab sholat tahajud. Apakah tadi ada yang enggak sholat duha? Semua sunnah ditanyakan, semuanya dilakukan. Nah, taib. Wa subhanallah, ada yang ingat bahwa mereka para sahabat Nabi SAW kalau di Al-Madinah sangat perhatian kepada siwak. Kemana-mana di sakunya ada siwak. Karena mereka sedang bertempur ya kawan, maka tentu di sakunya nggak ada siwak. Jadi yatahawan ala siwak, meremehkan sunnatus siwak. Akhirnya, oh ini kata Panglima, ini sebabnya. Panglima akhirnya mengumumkan agar para tentara semuanya mencari kayu untuk dibuat siwak. Akhirnya tentara Jong naik ke bungkanan kebi. Semua tentara kaum muslimin itu langsung secara bersamaan cari pohon dan naik ke pohon tersebut untuk nyari rote kegebe apa Jong? Siwak. Ketika kaum muslimin itu ya kawan naik ke pohon-pohon, lah ada mata-mata orang kafir dari benteng yang mau ditaklukkan itu memata-matai umat Islam. Umat Islam naik ke pohon diperhatikan, apa sih kalako? Ternyata taib ngalak rote, ambil ranting dan rantingnya keke. Kan mereka itu ngelihatnya jauh, nggak begitu jelas. Kan bungkanan kaju, saya sabek kecoloan umat Muhammad, bala tentara Rasulullah itu digimanakan mereka nggak jelas.
mereka nyangkanya tentara-tentara sedang makan kayu. Sedang makan kayu. Tak kerja tuh. Tentara senyak banyak ngakan kayu kepi. Tentara apa ya? Ini tentara macan ini. Sekarang makan kayu, besok makan saya itu dan teman-teman. Akhirnya lapor ke raja. Raja, kita lebih baik menyerah saja. Lu kenapa? Kita mau menghadapi pasukan yang aneh, pasukan yang tidak pernah kita temui. Makannya bukan makan daging, makannya bukan makan beras, makannya bukan makan gandum. Makan apa? Makan kayu. Padahal itu akhirnya barokahnya siwak itu akhirnya takluk ya kawan, menyerahkan diri. Sang kuning akan apa? Kayu. Padahal siwak. Makanya apalagi ya kawan sunnah. Nabi para ulama mengatakan siapa orang yatahawan bis sunan, meremehkan sunnah-sunnah, maka dia nanti akan terjerumus kepada kemakruhan. Kalau sudah yatahawan bil makruhat, nah kalau sudah yatahawan bil makruhat, maka nanti yatahawan bil muharramat, akan meremehkan hal-hal yang diharamkan. Jadi dengar tejong, jangan sampai cepera sunat. La. Nanti orang tidak terjerumus kepada kemakruhan kecuali yatahawan bis sunan. Kalau sudah yatahawan bil makruhat, nanti yatahawan bil muharramat. Na'udzubillah. Jadi sunnah wudu diantaranya adalah siwak ardhon. Ardhon yakni meluas, dalam keadaan meluas begini, melebar ya, bukan meluas, melebar. Kalau kita mau siwak begini, ini umpamanya siwak nah, pulpen. Perhatikan, pegang siwak Rasulullah kalau pegang siwak gini, Rasulullah pegang siwak begini, taib. Begini ini bukan, gini Rasulullah kalau pegang siwak. Jari tengah taruh di bawah dan semuanya ada di atas. Nah, cara bersiwak bukan ke atas ke bawah, tetapi gimana? Ke samping, kanan kiri. Oke, itu untuk gigi. Kemudian al-lisan, lisan itu lidah. Lisan, lidah ini ya kawan juga sunnah untuk disiwak. Kalau lidah, tulan, bukan ardhon tetapi tulan. Ke atas ke bawah atau ke belakang depan. Ya, kalau lidah depan belakang atau atas bawah. Ya terserah bagaimana kalian membahasakannya. Bikulli khashinin, dengan setiap barang yang padat. Ya, barang yang digunakan media siwak itu harus padat, cong. Misalnya ada fulan bersiwak, ngakui apa ban? Engkau siwak, ngakui roti. Ya roti mereka akan benih ke siwak ya. Jadi bikulli hashin, pakai kayu atau pakai kain, pakai apa lagi? Pohon apa anunya, kelapa apa? Kulitnya kelapa. Apa itu? Sepat, pakai sepat. Mau sangkui sepat bur? Ya banjir ya. Ya tapi bisa, kalau pakai sepat bisa juga. Bikulli hashin illa isba'ahu, kecuali tangannya. Jadi kalau untuk tangan menurut qaul ashah ini tidak dinamakan bersiwak. Artinya kalau kita bersiwak begini ngakui tanang jong jari, maka kita tidak memperoleh pahala bersiwak. Paham ya kalau pakai jari. Baik. Terkecuali kalau jari kita putus. Kalau jari kita putus lalu diambil ke bersiwak, boleh. Itu juga masuk melaksanakan sunnatus siwak. Namun ada juga ulama mengatakan meskipun pakai tangan ini sudah dianggap melaksanakan sunnatus siwak. Ada yang begitu ya kan ya. Tapi al-ashah bahwa kalau pakai tangan tidak termasuk melaksanakan sunnatus siwak. Ala kulli hal, di sini dikatakan wa yusannu lis-shalah, disunnahkan siwak itu untuk sholat. Kalian jangan berpikiran ya Bu ya berarti
Kalau di luar sholat tidak disunahkan dong. Nah, yang benar begini. Di luar sholat disunahkan bersiwak. Nah, di dalam sholat maksudnya ketika akan melaksanakan sholat lebih disunahkan lagi. Jadi kalau mau sholat akad lebih dianjurkan. Di luar sholat sunnah biasa. Paham tum?